Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam channel kesayangan kita Kupas Tuntas, channel YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka tolabul ilmi di makom majelis zikir ma'rifatullah. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Insyaallah pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan bertolabul ilmi. Berbicara tentang hakikat yang dimaksud dengan pemahaman diri dan pemahaman batin, ini perlu kejelasan dan tuntunan yang sangat rapi. Kenapa begitu? Kalau kita berbicara soal batin, secara umum batin ini tidak terlihat. Tapi dalam rangka meningkatkan iman tauhid kita, saatnya kita berpikir positif yang mana berbahasa Tuhan dalam hakikat mentauhidkan diri kepada Allah itu memiliki kiat-kiat hakikat yang harus dipahami. Dalam satu contoh dalam kajian, yaitu Fatihatun Nasun tentang diri sifat Allah pada Al-Fatihah yang bertajali berwujudkan sebuah diri. Kalaulah Al-Fatihah ini tidak mendapatkan suatu nilai yang dimaksud adalah nilai hakikat, maka penterjemahan Al-Fatihah ini kalau dia berpotensi surat, maka sangat merugilah orang-orang yang tidak memahami hakikatnya. Sementara judulnya saja Al-Fatihah itu sudah menandakan suatu hakikat, yang mana Al-Fatihah ini adalah pentajalian batin Allah. Mentajalinya batin Allah dalam wujud diri
batin yang bernama an dan maujud diri batin yang bernama am. Dan bertingkahlah batin dalam insaniyah disebut dengan mu'ad. Sebagaimana yang telah kita pelajari, kalau kita tidak memahami hakikat yang lebih tinggi lagi, maka kedudukan dan derajat diri termasuk menentukan derajat ibadah ini dikhawatirkan tidak sampai kepada arasnya Allah. Artinya apa? Ibadah yang dilakukan itu tidak akan sampai kepada aras Allah karena tidak memuat muatan hakikat yang sangat membawa daripada nilai ibadah tersebut. Tapi dalam tayangan dan kesempatan ini kita akan meningkatkan pemahaman terhadap hakikat yang dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Cukup jelas, cukup dan sangat jelas dilihat dari kalam Saud Matsani berdasarkan hukum hijaiyah. Maka didapatkan dari nilai itu ternyata hadirnya atau dihadirkan induk sifat. Induk sifat adalah hakikat sifat diri oleh Allah untuk menerima ibadah umat. Di sini sudah jelas hakikat diri itu apa? Siratal ladzi. Jadi suatu diri yang tersirat disebut dengan na'an'am, yaitu diri batin yang terlihat, yaitu dari batin siapa? Dari batinnya ta'ala ihim. Nah, ihim ini him dalam kalam hukum daripada hijaiyah menandakan wujud sebuah diri. Sementara Ta'ala adalah kodrat ketuhanan dalam sebut keagungan dan keesaan. Disebut Ta'ala, Allahu Ta'ala. Berarti dengan wujudnya sebuah diri sifat di dalam Al-Fatihah sebagai batin Al-Fatihah itu sendiri, maka kita telah mendapatkan hakikat tentang Fatihatun Nasun itu, gejolak sebuah diri atau kehadiran sebuah diri umat. Diri keumatan Allah yang mereka mana diri keumatan itu menerima suatu perbuatan ibadah umat kepada sifat kekhalikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari ini, pertemuan ini kita akan meningkatkan pemahamannya siapa sebetulnya wujud am yang dimaksud dan wujud an yang dimaksud. Kalau kita belajar tempo hari di pelajaran yang kemarin-kemarin, kita sudah mendapatkan si wujud an maujud am, yaitu asma dari Allah Ta'ala, yaitu ta'alaihim. Tetapi kalau kita lihat kembali pedoman untuk mengetahui siapa sebetulnya hakikat wujud am atau batin yang terlihat itu, apa kodrat daripada batin yang terlihat yang kita maksud di dalam pengkajian ilmu tauhid ini? Nah, ini kita dapati dari kodrat daripada surat Yasin ayat ke-82, yang mana dibunyikan suratnya, ayatnya disebut dengan innama amruhu syai'an aradda ayyaqula lahu kun fayakun. Di dalam hukum hijaiyah atau dilihat dari Saud Matsani Al-Qurannya itu didapati, maka dikatakan innama amruhu, ada kalimat amruhu. Nah, ini si wujud am tadi. Ternyata am ini adalah kodrat hayatnya Allah, yaitu ruhu, ya, amruhu. Ini adalah batin yang terlihat itu adalah ruhku kata Allah. Jadi yang dimaksud dengan ruhku itu adalah hakikat diri hayatnya Allah. Diri hayatnya Allah. Jadi kalau diri hayatnya Allah menandakan diri hidup, kehidupan Allah hidup, inilah af'alullah. Af'al adalah gerakan yang mana af'al itu kodratnya adalah hayat. Artinya apa? Apabila engkau bergerak,
maka hayatlah aku pada dirimu. Artinya menandakan Allah itu wujud dalam diri adalah dengan hayat, dengan hidup. Ternyata batin maujud ini adalah kehidupan Allah. Hidupnya Allah dengan sifat an'am, yaitu diri batin yang hidup, atau dikatakan dengan kodrat batin yang terlihat. Jadi inama amruhu syai'an an aradda ya'yakula syai'an. Nah, di sini adalah diri batin an yakulallahu, dan memiliki tubuh batin. Kun adalah dikatakan dengan aku, dan fayakun dikatakan dengan dia. Jadi dengan kekuatan ruhnya Allah, maka wujudlah diri batin yang disebut aku. Aku inilah yang mewujudkan dia. Makanya fayakun itu ada waw tersembunyi dalam kalimat itu, menandakan hu. Hu itu adalah dia. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah menghakikatkan daripada inama amruhu, atas nama ruhku, nah inilah yang dikatakan amruhu. Jadi amruhu ini atau am ini adalah suatu nama daripada kodrat hayatnya Allah, kodrat sifat ruh bagi Allah, yaitu dikatakan dengan amruhu. Nah, tetapi an yakula lahu kun, dan terjadilah diri batin. Nah, ini yang dikatakan lahu. Lahu ini adalah hakikat diri batin bagi Allah. Mana yang dikatakan lahu itulah si wujud an. An inilah yang dikatakan diri yang batin bagi Allah. Am ini adalah hayat yang terlihat, menandakan wujud hayat yang terlihat. Jamaah, para grup dan para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kalau kita sudah mengerti tentang perjalanan Fatihatun Nasun tadi, itu dibenarkan oleh qasamullah atau sumpahnya Allah atau qasamullah dalam surat Yasin ayat ke-82. Jadi kalau sudah kita bisa mengerti tentang makna daripada sujud amnya, am ini adalah wujud dari hayatnya Allah yang terlihat. Jadi kalau diriku, maka melihat diriku sendiri harus melalui kehidupanku sendiri atau yang hidup. Nah, ini yang dikatakan sifat badaniyah. Badaniyah ini adalah batang tubuh atau jasad. Jadi kalau kita sudah paham bagaimana jasad ini menyimpan hakikat Allah dalam diri kita, maka disinilah kedekatan kita kepada Allah semakin dekat. Kenapa? Karena kita melalui proses tauhid. Proses tauhid ini adalah proses yang sangat cepat dan sangat termulia, sehingga dinamakan diri sujud am ini telah dibuktikan dengan inama amruhu. Jadi ruhnya Allah. Nah, dalam bahasa tasawuf disebut dengan hayatullah. Jadi hayatnya Allah, tidak ada yang bisa membinasakan hayatnya Allah, baik sekalian yang di bumi maupun sekalian yang di langit. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah paham, maka diwajibkan kita ini meninggalkan keakuan kita dengan memahami makna siratal lazi. Dengan tersiratnya diri, maka wujudlah batinku yang melihat atau yang dilihat. Jadi bagaimana kita mensirnakan diri? Tentunya dengan siratal lazi. Maksudlah pengakuan, sirnalah aku, maka na'an'amta alaihim, maka aku adalah batin yang kamu lihat.
Nah, inilah bagaimana kita mentiadakan keakuan kita dengan mensiratkan diri atau mensirnakan diri dalam batin yang terlihat. Kita umpamakan seperti menjelang tidur. Siratal ladzina an'am. Nah, di sini ini letak daripada penetapan yakin atau kusuknya dengan an'am. Diri halus, diri tersirat, diri sirna, maka aku wujud dan terlihat. Nah, ini yang dikatakan an'am ta'ala ihim. Itulah batin berwujudkan diri. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, kalau kita mengamalkan setingkat sholat, maka kita harus menyatakan keakuan Allah di dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau sudah pengakuan itu asmanya terhimpun kepada kodrat ta'ala ihim, maka dipastikan bahwasan Fatihatun Nasun itu gejolak batin Allah yang berwujudkan manusia atau berkodrat umat. Jadi kalau sudah umul daripada umat atau umul daripada alam dengan 7 sifat, maka Al-Fatihah akan mewakili semua kehidupan Allah dengan sifatnya Al-Fatihah. Jadi kalau kita mengalami sesuatu keadaan, maka kita cepat berlindung. Seperti contoh kita tidur. Kalau kita tidur, Astaghfirullahaladzim, siratal ladzina. Nah, terlihat tersingkirnya sifat kodrat kemanusiaan itu, siratal ladzina. Maka dijawablah oleh Allah, an'amta alaihim, dan akulah batin yang engkau lihat. Kenapa? Karena sudah siratal ladzina. Nah, siapa batin itu? Itulah rohaninya Allah, disebut dengan ruhu atau innama amruhu. Nah, ini adalah hayatku, kata Allah. Jadi kalau orang sudah ditinggalkan oleh Allah, maka dia mengalami kematian yang disebut dengan mayit. Nah, mayit ini adalah sebuah ba'daniyah. Dia adalah sebuah wujud kerangka. Siapa? Jasad siapa? Sudah pasti itu dikatakan dengan badaniyatin fil jazatin illallah. Artinya apa? Sesungguhnya kodrat diri itu adalah sifat diri atau sifat jasad bagi Allah. Memang secara akidah tidak ada istilah Allah punya jasad, tetapi secara hakikat diri itu yang dimaksud dengan jasad. Hakikat diri Allah yang maujud pada sifatnya sendiri, ini yang akan membawa kita lebih, ketakwaan kita lebih meningkat. Kalau ketakwaan kita sudah meningkat, artinya pemahaman kita juga harus meningkat. Kalau an'amta alaihim itu kita mewujudkan tetapi masih ada kemanusiaan, maka tersiratkan siratal ladzina an'am. Nah, itu dari an'am itu sudah ada sifat memperlihatkan bagi diri kita. Nilainya nilai memperlihatkan. An'am ta'alaihim. Itulah wujud daripada diri sifatnya Allah untuk menerima ibadah, yaitu siratal ladzina, singkirkan kodrat dirimu, maka an'am maksudnya adalah aku batin yang engkau lihat. Kenapa? Karena diri sudah siratal ladzina atau tersingkir atau tersirnakan atau disirnakan. Nah, kalau sudah diri disirnakan, maka tinggallah wujud dan mewujudnya. Nah, inilah an dan am tadi. Nah, am itu sudah saya artikan, itu adalah kodrat hayatnya Allah. Nah, kalau orang-orang zaman dahulu tidak ajal berpantang mati, artinya apa?
ajal manusia itu adalah kodratnya ilahi nas, kodratnya manusia, kodratnya Allah pada manusia. Nah, kita tingkatkan. Kalau kita sudah bisa innama amruhu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi kalau kita paham maujud daripada sifat am itu memperlihatkan hayat. Jadi kalau Allah sudah memperlihatkan hayatnya, hidupnya, itulah hidup yang tidak akan mati. Tapi kenapa ada hal yang terjadi seperti penguburan mayat atau memakamkan? Itu bukan dia mati, tetapi wa inna ilaihi rajiun. Ini sudah berhakikat batin. Jadi dia kembali kepada wujud batin yang disebut dengan an. Jadi jiun itu rahjiun atau ruhu wa rahjiun. Ruhkulah yang kembali kepada batin. Nah, batin itu tidak terlihat, artinya hakikatnya kembali kepada wujud an wujud kembali kepada bilah wujud kepada awal. Itulah usul. Jadi kalau kita sudah tahu perjalanan hakikat daripada hayatnya Allah, kehidupan Allah dan hidupnya Allah, maka kita telah pernah menyampaikan hayat hayyun wal qayyum. Kalau hayat adalah kehidupan Allah, hayat adalah yang hidup, qayyum adalah yang menghidupkan. Nah, ini artinya apa? Kuasaan Rabbani dalam qayyum, rohani dalam hayyun, dan hayat dalam nurani. Nah, jadi kita sudah bisa memperkirakan bahwasanya innama amruhu. Jadi kalau innama amruhu, am ini an yakulla. Nah, diri yang an itu akan berkata wallahu, diriku, itulah batin. Jadi kalau sudah mewujud diri am dalam bentuk hayat atau ruhu, ayat ruhnya atau hayatnya Allah, maka yakul arada dengan secepat arat itu petir, berarti secepat kilat dalam menjalankan ma'rifatnya. Arada ayyakulla lahu. Nah, disinilah syai'an tadi, bahwasan wujud an ini akan mewujud kepada sifat diri mutlak. Inilah yang dikatakan diri lahu atau si wujud an. Nah, inilah makanya terjadilah lahu kun hu wa wal kunatal alal hu, artinya jadilah aku wal fayakun, ya. Al fayakun itu maka jadilah dia, maka terjadilah dia. Nah, mana kediaannya? Nah, ini yang dikatakan dengan mawjud am. Mawjud am ini adalah wujud kediaannya Allah. Nah, sementara wujud hidup, wujud keakuannya adalah pada kodrat an. Jadi jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dalam pengkajian Fatihatun Nasun, yaitu menghadirkan sifat-sifat Allah, diri sifat Allah pada Al-Fatihah, tajalli Al-Fatihah pada kodrat umat atau kodrat keinsanan, disebut dengan Fatihatun Nasun. Ini yang diwarisi oleh Rasulullah dan Nabi Adam alaihissalam. Rahasia bismillah ini. Jadi dalam arti bismillah dalam kurun Al-Fatihah adalah salah satu tajalli. Maka dalam kesamaan tidak ada yang melarang kalau bismillah itu tidak dibaca, dan tidak ada yang melarang kalau dibaca. Artinya antara kode Al-Fatihah adalah Ar-Rahman am, Ar-Rahim, itu dikatakan am, an-am. Jadi tajalinya adalah bismillah. Jadi dalam hal ini, kalau kita sudah bisa mentersiratkan diri dalam kodrat an-am, maka ta'alaihim itulah yang kita perlihatkan. Jadi dengan mentiadakan keakuan siratal lazi, siratkan dirimu atau sirnakan dirimu, maka aku adalah batin yang terlihat. Amin. Jadi kalau ini dijadikan sebuah kalam Saud Matsani dalam kepentingan sehari-hari, dalam perjalanan 24 jam, maka sirnakanlah batinmu, maka akulah batin yang terlihat. Sirnakan dirimu, maka aku jadilah akulah batin yang terlihat.
yaitu batin ta'alaihim, yaitu batin Allah yang terlihat. Nah, inilah yang berkodrat diri. Jadi kalau kita sudah tahu innama amruhu, jadi dengan atas nama amruhu, itu adalah wujud daripada sifat nyatanya Allah, aftarnya Allah, maka dikalamkan dengan kata amruhu wal an. Nah, sesungguhnya aku adalah diri batin yang terlihat, dengan syarat kita harus mensirnakan keakuan kita pada kata lazi, ya, pada kata lazi, siratal lazi. Kalau kita sudah mensirat atau menenggelamkan, atau lebih kata disirnakan siratal lazi, yang tinggal itu adalah na'an'am, artinya aku batin yang terlihat. Nah, seperti kita lakukan di saat tidur. Kalau kita tidur, maka siratkanlah diri kita, maka yang terlihat itu adalah na'an'am. Nah, itulah diri batinku yang terlihat. Jadi dalam rangka menyelamatkan diri dari kejahatan rohani dan kejahatan batin serta perbuatan penzoliman diri, maka hilanglah, lenyapkan dan sirnakanlah keakuanmu dengan kalam siratal lazi, dan perlihatkanlah diri batin Allah itu na'an'am ta'alaihim, dan akulah batin yang terlihat. Maka selamatlah kita, dan semakin tinggi pemahaman kita kepada kodrat-kodratnya Allah, maka semakin tinggi juga nilai derajat daripada ibadah yang kita lakukan. Begitu juga kita melaksanakan di kala solat. Nah, kalau di kala solat ini kita mentiadakan keakuan kita, maka solat itu semakin mendekat kepada tingkat kekusukan. Tapi kalau kita dalam rangka hanya membacakan ayat dalam solat, sesungguhnya kemanusiaanmu belum luput dari sifat ketuhananmu. Bukankah wala tafarakula bismillah, dan apalagi ada kodrat-kodrat lain melainkan kodrat Allah semata, dan itu akan menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun di dalam kodrat 24 jam. Perlihatkanlah selalu kodrat Allah, dan sirnalah kamu di dalam perbuatan itu, dan nyatakanlah bahwasanya kodrat yang nyata ini adalah hayatnya Allah semata, yang diri itu adalah na'an'am. Inilah diri yang tersembunyi, bahwasanya di sini dikatakan wallahu, menjadi diri yang batin. Akun, maka terjadilah aku, fayakun, maka terjadilah dia. Inilah sifat az-zahiru wal batin, zahir batinnya Allah yang wujud dalam Fatihatun Nasun atau kodrat Al-Fatihah dalam diri manusia. Insya Allah kalau kita sudah bisa memahami bahwasanya perbedaan daripada kodrat manusia, kalau kodrat manusia nyawa di dalam tubuh, jasad di luar, tapi dalam kodratnya hakikat Allah atau hakikat daripada batin Allah, maka nyawa itu di luar dan diri di dalam. Kenapa? Inilah hayat Allah yang tidak bisa dipersekutukan dengan yang lain. Inilah makanya tidak ada persamaan wajah, karena tidak ada persekutuan daripada hayatnya Allah. Tidak ada, Allah selalu menciptakan sesemua itu dengan perbedaan. Mukhalifatul lil hawadis, maka kita bertemu ayat itu dalam sifat an'amnya Allah. Insya Allah dengan kita bisa mensirnakan diri dimanapun kita berada, kalau memang sudah saatnya, insya Allah lakukanlah. Karena inilah salah satu tujuan Islam, bagaimana manusia itu bisa wa hizbullah wa amanullah ala fil izzat wal fil sifatun. Artinya berusahalah kamu untuk menyelamatkan dan berlindunglah dari segala kekuatan zat dan sifatku. Maka disinilah tujuan utama sebuah keselamatan atau dikatakan dengan Islam. Baik para hadirin dan jamaah dimanapun berada, rahimakumullah.
Dengan kita pelan-pelan belajar untuk meningkatkan pemahaman ilmu tauhid ini, mudah-mudahan akan terijabah selagi niatmu benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan bermuqarrabin. Insyaallah mudah-mudahan disimak yang baik. Dan bagi para hadirin, pemirsa dan penonton sekalian yang ingin mendapatkan bimbingan langsung belajar, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube kita Buya Pasaman Timur, dan hubungi nomor tersebut untuk bisa menjadi jamaah bimbingan dan untuk mendapatkan live atau Zoom 1 minggu sekali belajar ilmu tauhid. Baik para hadirin sekalian, untuk pertemuan kita sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.